Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fajar Buniman dengan NIM 2206018 dari Teknik Informatika A. Pada video pembahasan kali ini akan membahas tentang mengenai bagaimana proses kompilasi pada bahasa pemrograman tertentu. Bahasa pemrograman favorit yaitu bahasa Python. Pembahasan yang pertama adalah bagaimana proses kompilasi pada bahasa pemrograman tertentu. Compiler adalah suatu program yang dapat membaca suatu bahasa pemrograman, source language, dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman lain, target language. Ada beberapa fase analisis. Yang pertama, lexical analyzer. Pada compiler lexical analyzer biasa disebut juga scanner. Lexical analyzer adalah tahapan pertama yang dilakukan pada compiler. Prosesnya yang dilakukan pada tahapan ini adalah baca program sumber karakter per karakter satu atau lebih. Karakter ini dikelompokkan menjadi suatu kesatuan mengikuti pola kesatuan kelompok karakter yang ditentukan dalam bahasa sumber dan disimpan dalam tabel simbol. Sedangkan karakter yang tidak mengikuti pola akan dilaporkan sebagai token tak dikenal. Yang kedua, fase syntax analyzer. Setelah tahapan lexical analyzer selesai, berikutnya adalah tahapan syntax analyzer atau biasa juga disebut parser. Pada tahapan ini, token yang didapatkan dari hasil lexical analysis diurutkan atau disusun lalu dikelompokkan ke dalam suatu struktur tertentu secara spesifik. Yang ketiga, semantic analyzer. Setelah tahapan syntax analyzer selesai, berikutnya adalah tahapan semantic analyzer. Tahapan semantic analyzer merupakan tahapan yang penting karena merupakan pusar dari tahapan kompilasi dan juga merupakan jembatan antara fase analisis dan fase sintesis pada compiler. Pada tahapan ini, program sumber akan diperiksa untuk mencari kemungkinan kesalahan semantik dengan cara memanfaatkan struktur hierarkikal yang dihasil dari tahapan syntax analyzer. Pada tahapan ini akan dihasilkan suatu kode yang executable pada kompilasi yang sederhana, lalu dimanipulasi dengan berbagai optimization dari translator sampai nanti benar-benar executable dihasilkan. Fase sintesis. Yang keempat, intermediate. Kode generator merupakan tahapan awal dari fase sintesis. Proses yang dilakukan pada tahapan ini atau membangkitkan suatu kode berdasarkan parsing tree. Lalu selanjutnya diterjemahkan ke dalam bentuk tree, address code, quadruples atau triples. Dan selanjutnya ada kode optimizer. Setelah melakukan tahapan intermediate kode generator, berikutnya yang dilakukan adalah tahapan kode optimizer. Adapun yang dilakukan pada tahapan ini adalah mengoptimisasi kode sehingga menjadi kode yang executable. Tahapan ini dilakukan untuk mempercepat waktu eksekusi dari suatu program dengan cara menghilangkan redundansi pada kode. Lalu ada kode generator. Tahapan kode generator ini merupakan tahapan terakhir pada proses kompilasi. Pada tahapan ini akan dilakukan penentuan register untuk masing-masing variabel, lalu instruksi-instruksi dalam bentuk antara akan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin, dan akhirnya akan menghasilkan reloadable machine code atau assembly code. Dan ada simbol table manager. Simbol table adalah sebuah struktur data dengan record untuk setiap identifier dengan field untuk setiap atribut dari identifier tersebut. Nah, ada error handler. Error handler merupakan bagian dari compiler untuk menangani dan melaporkan jika ditemukan suatu error. Lalu bagaimana sebuah program dapat dieksekusi dan dilihat hasilnya? Lalu sini salah satu komponennya adalah compiler.
Namun di samping itu ada juga preprocessor assembler, dan linker tahapan dari sistem tersebut adalah sebagai berikut yang ada pada gambar di samping ini. Pada gambar di samping ini, fungsi dari preprocessor diantaranya adalah macro processing dan file inclusion. Pada awalnya, program yang dibuat oleh programmer akan diolah oleh preprocessor dan hasilnya akan dibaca oleh compiler untuk dihasilkan ke target program. Jika target program yang dibuat adalah assembly language, maka proses berikutnya adalah assembler yang akan bertugas untuk membaca file assembly tersebut dan mengubahnya ke dalam bentuk reloadable machine code. Kemudian linker akan mengubah file reloadable machine code tersebut ke dalam absolute machine yang dapat dieksekusi dan menampilkan hasil dari program tersebut. Lalu yang kedua, saya di sini menggunakan bahasa pemrograman favorit, yaitu bahasa pemrograman Python. Di sini membahas dulu sejarah Python. Bahasa pemrograman Python adalah bahasa pemrograman open source populer yang cukup mudah dipahami pemula. Sama seperti JavaScript, Python sudah ada sejak dekade 90-an, tepatnya di tahun 1991. Bahasa Python sering disebut sebagai bahasa multiguna karena bisa dipakai untuk berbagai jenis sistem. Tapi kebanyakan Python dipakai untuk membangun machine learning, artificial intelligence, big data, dan robotika. Kelebihan dan kekurangannya pada Python. Yang pertama, kelebihan bahasa Python. Perintah Python sangat mudah dipahami, dibaca, dan ditulis. Dan yang kedua, sanggup terintegrasi dengan bahasa pemrograman lain seperti C++ dan Java. Yang ketiga, Python mengeksekusi perintahnya baris demi baris sehingga programmer bisa menemukan error lebih mudah. Yang keempat, perintah Python bisa dijalankan di berbagai platform tanpa terkendala masalah kompatibilitas. Istilahnya write on run anywhere. Dan kekurangan bahasa pemrograman Python, perintah Python diterjemahkan oleh interpreter sehingga performanya tidak sebaik bahasa yang menggunakan compiler. Yang kedua, interpreter juga membuat Python kurang cocok untuk membangun aplikasi mobile atau games. Nah, di sini proses kompilasi berikut adalah proses kompilasi yang dilakukan oleh Python compiler. Yang pertama, parsing. Tahap pertama dalam proses kompilasi adalah parsing. Pada tahap ini, compiler memeriksa kode Python untuk memastikan sintaksnya benar. Jika ada kesalahan sintaks, proses akan dihentikan dan pesan error akan ditampilkan. Yang kedua, abstract syntax tree. Setelah tahap parsing, compiler akan mengubah kode menjadi abstract syntax tree, yaitu representasi pohon dari struktur kode. Dan yang ketiga, bytecode generation. Selanjutnya, compiler mengubah AST menjadi bytecode. Bytecode adalah bentuk perantara kode yang lebih rendah tingkatnya daripada kode Python, namun masih belum bisa dijalankan langsung oleh komputer. Yang keempat, Python Virtual Machine. Bytecode kemudian dijalankan oleh Python Virtual Machine, mengubah bytecode menjadi kode mesin yang dapat dijalankan oleh komputer. Yang terakhir ada eksekusi. Setelah semua proses selesai, kode mesin dieksekusi oleh komputer dan program Python dapat berjalan sesuai dengan kode yang telah ditulis. Oke, mungkin sekian dari pembahasan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.